Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggirian Pangestu, NPM 2459201030 dari program studi Sistem dan Teknologi Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan penanganan insiden keamanan siber untuk tugas UAS mata kuliah Manajemen Keamanan Sistem Informasi. Studi kasus yang saya bahas adalah insiden file upload vulnerability yang memungkinkan remote shell yang saya sajikan dalam bentuk simulasi pada platform e-commerce fiktif bernama belanjakita.id. Presentasi ini akan saya sampaikan dalam format board level briefing. Jadi seolah-olah saya sedang melaporkan insiden ini langsung kepada jajaran manajemen perusahaan. Presentasi ini akan saya bagi menjadi 8 bagian utama, mulai dari profil objek simulasi, ringkasan eksekutif insiden, identifikasi insiden, dan dampaknya terhadap CIA, klasifikasi tingkat keparahan, timeline insiden response, root cause analysis, rencana komunikasi krisis, sampai merekomendasi perbaikan dan kesimpulan. Seluruh analisis yang saya susun mengacu pada kerangka kerja NIST Computer Security Incident Handling Guide. Jadi pendekatannya sistematis dan bukan asal cerita kronologi. Sebelum masuk ke insidennya, saya jelaskan dulu objek simulasinya. Objek simulasi dalam laporan ini adalah PT Nusantara Belanja Digital, perusahaan fiktif yang mengoperasikan marketplace UMKM bernama belanjakita.id dengan sekitar 2 juta pengguna terdaftar dan ribuan vendor aktif di seluruh Indonesia. Fitur yang menjadi celah masuk insiden ini adalah fitur unggah dokumen, legalitas vendor pada portal pendaftaran vendor baru. Jadi ini fitur di mana calon vendor mengunggah dokumen seperti SIUP, NPWP, dan KTP. Saya ingin menegaskan di awal, kasus ini adalah simulasi akademik. Nama perusahaan, platform, dan seluruh data yang saya sebutkan bersifat fiktif. Ini disusun mengacu pada pola umum serangan file upload vulnerability yang memang ditemukan di dunia nyata sesuai OWASP, Top 10, dan CWE 434, tapi bukan insiden pada perusahaan tertentu yang benar-benar ada. Sebagai ringkasan eksekutif, ini angka-angka kunci dari insidennya. Insiden ini terdeteksi 16 jam setelah unggahan file berbahaya pertama kali terjadi. Sekitar 250.000 data pelanggan terdampak. Layanan tidak bisa diakses selama 34 jam, tapi berhasil dipulihkan penuh dalam waktu kurang dari 48 jam. Untuk tingkat keparahannya, saya kategorikan high, bukan kritikal. Kenapa bukan kritikal? Karena meskipun dampak kebocoran data dan reputasinya cukup signifikan, akibat defacement yang sifatnya publik, dampak operasional yang finansialnya masih bisa dikendalikan, nggak ada pencurian data dan pencurian data pembayaran, dan pemulihannya juga relatif cepat. Masuk ke identifikasi insiden. Jadi insiden ini adalah unauthorized access yang berkembang jadi remote code execution melalui celah file upload. Kategorinya menurut NIST itu malicious code dan information disclosure. Aset yang terdampak meliputi server aplikasi, basis data pelanggan, dan halaman utama situs. Kalau kita lihat dari sisi CIA Triad, confidentially atau kerahasiaan itu terdampak karena data 250.000 pelanggan bocor, nama, email, nomor HP, alamat, sampai riwayat pesanan. Integrity atau integritas juga terdampak karena homepage-nya diubah tanpa otorisasi, defacement istilahnya. Availability atau ketersediaan terdampak karena layanannya offline sekitar 34 jam. Sekarang saya jelaskan bagaimana saya sampai pada kesimpulan severity high ini. Saya menilai berdasarkan 4 parameter. Yang pertama adalah dampak operasional yang saya nilai sedang sampai tinggi karena layanan offline 34 jam.
Dampak finansial sedang karena biaya investigasi dan perbaikan tapi nggak ada pencurian dana. Dampak reputasi itu tinggi karena advertisement-nya kelihatan publik dan potensi pelanggaran regulasi terkait kewajiban notifikasi di UU Pelindungan Data Pribadi. Berdasarkan kombinasi keempat parameter ini, plus kerangka penilaian EIST yang mempertimbangkan functional impact, information impact, dan recoverability, saya tetapkan severity-nya di level high. Belum sampai kritikal, karena nggak ada gangguan skala nasional atau pencurian dana secara langsung. Dan recoverability-nya juga tergolong baik karena cukupnya tersedia, karena backupnya tersedia. Ini bagian inti dari analisis insiden respon saya. Timeline operasional 24 jam sampai 72 jam pertama. Dimulai dari jam ke-0, file berbahaya diunggah di jam kedua. Web shell-nya dieksekusi sekitar jam ke-14. Terjadi defacement dan mulai eksfiltrasi data. Insiden baru terdeteksi di jam ke-16, jadi ada jeda cukup lama sebelum ketahuan. Setelah terdeteksi, tim langsung containment dengan isolasi server di jam ke-20. Proses eradication dan recovery selesai kurang dari 48 jam. Seluruh proses ini mengikuti 6 fase NIST. Yang pertama ada preparation, identification, containment, eradication, recovery, dan lessons learned. Sekarang saya bahas akar penyebabnya. Root cause analysis. Kalau kita lihat dari attack chain-nya, dimulai dari upload file berbahaya, lalu eksekusi web shell, eskalasi akses ke database, eksfiltrasi data, sampai website defacement. Attack vector utamanya adalah unrestricted file upload atau dalam standar CWE dikenal sebagai CWE 434 pada fitur unggah dokumen vendor. Keretanan yang dieksploitasi meliputi validasi tipe file yang lemah dan directory upload yang sifatnya bisa dieksekusi. Sementara kegagalan kontrol internalnya mencakupi nggak ada code review keamanan, nggak ada web application firewall, dan nggak ada file integrity monitoring yang bisa mendeteksi perubahan lebih cepat. Lanjut ke rencana komunikasi krisis. Stakeholder yang perlu diberitahui mencakup manajemen internal BSSN dan Kementerian Komunikasi dan Digital. Kepolisian kalau memerlukan proses hukum, kalau seluruh data pelanggan dan vendor yang datanya terdampak serta media massa karena insiden ini sifatnya publik akibat defacement, terkait pelaporan ke regulator sesuai pasal 46 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Notifikasi tertulis wajib disampaikan paling lambat 3 kali 24 jam sejak diketahui kegagalan pelindungan data. Strategi komunikasinya saya rancang berlapis ke pelanggan lewat email dan notifikasi aplikasi, ke vendor terkait status keamanan dokumen mereka, dan ke publik lewat press release yang transparan. Berdasarkan root cause analysis tadi, saya mengajukan 4 kelompok rekomendasi. Yang pertama ada kontrol teknis, validasi MIME dan ekstensi file yang ketat, penyimpanan file di lokasi terpisah yang nggak ada executable, malware scanning dan web application firewall, dan file integrity monitoring. Yang kedua, kontrol administratif, secure software development life cycle, dan code review wajib sebelum rilis. Lalu yang ketiga ada preventif, jangka panjang, vulnerability assessment dan penetration testing terjadwal, plus program bug bounty. Lalu yang keempat strategi recovery, backup 3, 2, 1 yang teruji, dan penyusunan disaster recovery plan. Sebagai kesimpulan, insiden simulasi ini menunjukkan bagaimana celah validasi dan pada fitur unggah berkas bisa dieksploitasi untuk memperoleh remote shell, mencuri data pelanggan, dan mengubah tampilan situs. Saya menetapkan severity level insiden di level high dengan penanganan yang mengikuti 6 fase NIST
dan tuntas dalam 72 jam pertama. Root cause utamanya adalah kegagalan validasi input dan konfigurasi directory upload dan executable. Pelajaran utamanya fitur unggah berkas itu butuh pada pertahanan berlapis mulai dari validasi, penyimpanan terpisah, malware scanning, sampai monitoring yang memadai. Demikian presentasi dari saya mengenai pengenangan insiden file upload vulnerability pada studi kasus simulasi belanjakita.id, mulai dari identifikasi insiden, klasifikasi keparahan, timeline insiden, response, root cause analysis, sampai rencana kombinasi krisis dan rekomendasi perbaikan. Seluruh analisis ini disusun mengacu pada kerangka kerja NIST Computer Security Incident Handling Guide. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.